Halo, suster. Tolong tanyakan di mana Lim Si Guo, pasien di ruang 7. Pergi. Dia sedang diselamatkan sekarang. Penyelamatan. Kenapa serangan jantung tiba-tiba saat infus? Terima kasih. Kalian berdua ke sini, silakan. Ini yang kamu bilang. Ini Tuan O. Pemakaman kami sendiri bergantung pada naga. Tanah ini di tengah lagi. Ini yang terbaik yang kita punya sekarang. Tidak hanya feng shui yang bagus. Dan keturunan bisa menikmati kekayaan. Di sebelah yang ini, ada yang pesan dan tidak punya juga. Kedua lahan ini berharga. Jadi tidak terlalu populer saat ini. Bagaimana saudarimu di sini? Ibuku sudah berkeliaran seumur hidup. Bersembunyi di mana-mana. Sepanjang waktu tanpa takut. Kali ini akhirnya mantap. Seperti tinggal di rumah mewah. Kedua tempat bisa. Kedua ini sudah pasti. Ah, tidak masalah, tidak masalah. Lebih baik hati-hati. Dokter, bagaimana pasiennya? Pasien sedang dalam proses infus. Karena kelalaian kami, Terjadi komplikasi langka emboli udara. menyumbat cabang arteri koroner, menyebabkan serangan jantung. Kami sudah lakukan pengobatan sesuai gejala. Saat ini, tanda vital pasien stabil. Jangan khawatir. Nanti, kami akan terus ikuti. Berikan pengobatan sesuai kebutuhan. Saya sangat minta maaf. Karena bangsal penuh. Sebabkan suster tidak patroli tepat waktu. Ini terjadi. Saya mewakili seluruh rumah sakit dan staf medis kami. Saya minta maaf untuk Anda. Tidak. Semoga Anda bisa paham. Sementara, saya sarankan Anda punya suster. Perawatan pasien 24/7. Bekerjasama dengan rumah sakit kami. Dengan begitu, pasien bisa dijaga lebih hati-hati dan menyeluruh. Terima kasih atas pengertiannya. Terima kasih, dokter. Ini semua salahku. Salahkan saja aku. Kalau saja aku tidak tertidur, ayahku tidak akan dalam bahaya. Baiklah, dokter. Yang penting pasiennya selamat. Kami juga berterima kasih. Oke, silakan keluar. Aku masuk dulu. Oke. Kenapa aku bisa tertidur begitu saja? Bahkan infus ayah pun tidak terpasang. Aku bahkan tidak tahu. Tadi aku hampir membunuh ayahku.
Aduh. Tidak ada yang menginginkan ini. Keadaan tak terduga bukan salahmu. Kalau mau bilang salah, aku juga salah kemarin. Seharusnya aku tidak meninggalkanmu sendirian. Jadi jangan menyalahkan dirimu sendiri, oke? Paman Li kecil. Aku janji. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Maya, tidak ada yang memintamu untuk kuat. Kamu tidak perlu hidup begitu keras sendirian. Kamu tahu tidak? Lalu apa yang harus kulakukan? Kalau kamu jadi aku, apa yang akan kamu lakukan? Melihatmu tersenyum dan pura-pura tenang. Hatiku sungguh sangat sedih. Jadi aku ingin memberitahumu. Kapan saja, aku rela menemanimu. Membantumu menghadapi masalah apapun. Tolong pilih untuk percaya padaku. Dan andalkan aku, oke? Lihat. Ini putriku, Lin Meya. Haha. Bagaimana? Cantik kan putriku? Halo? Sepuluh potong. Ayo pergi. Enak tidak? Kalau enak, makan lagi. Aku kenyang. Makan sedikit gini mana bisa kenyang. Ini sarapan yang kubelikan untukmu. Kalau nggak buru-buru yang lain, harus buru-buru sama ayahmu. Sekarang kan lagi masa-masa genting. Kamu harus punya fisik yang kuat. Iya kan? Kalau tubuh nggak sehat, gimana mau rawat ayahmu? Yang baik. Makan yang banyak. Satu suap saja ya.
Xiao Li bilang, aku benar-benar enggak bisa makan. Yakin enggak mau makan? Baiklah. Sekarang dengar aku. Berbaring sekarang juga, jangan mikirin apa-apa. Tutup matamu. Tidur yang nyenyak, ya? Tapi aku masih enggak punya. Tapi nggak ada. Dan dengar aku. Tadi kan, kamu butuh tubuh yang sehat, iya kan? Jangan khawatirin penyakit ayahmu. Aku yang akan merawatmu. Berbaring dan tidur. Terima kasih, Paman Kecil Li. Aku di sini. SHH, penjualan produk baru sekarang beneran bagus banget ya. Tapi kita lagi ngapain? Kita sekarang cuma numpang lewat. Menurutku, di rapat berikutnya, Kita perlu tinjau ulang pengambil alihan lini produksi. Xiao Rui, itu pasti bisa dilakukan. Tapi uang sebanyak itu masih harus disetujui ayahku. Kamu kan presiden grup. Kamu punya hak buat ambil keputusan ini. Aku, si presiden, akan turun di rapat pemegang saham berikutnya. Keluar dari manajemen juga cuma masalah waktu. Kalau gitu jangan turun. Presiden itu dipilih sama semua orang. Siapa yang punya kemampuan, yang bisa kasih keuntungan terbesar ke semua orang? Dialah yang berhak duduk di kursi itu. Persentase saham ayahmu sedikit lebih banyak. Tapi dia kan cuma satu orang. Masa kita nggak bisa tarik beberapa pemegang saham besar? Lihat, berapa hari Ouyang nggak masuk kerja. Apakah dia punya sedikit rasa kepemimpinan? Teruskan seperti ini. Euclidean akan dihancurkan. Xiao Rui, Aku takut suatu hari nanti Euclid di bawah kepemimpinan Ouyang. Langkah demi langkah menuju kehancuran. Aku takut kamu akan menyesal nanti. kamu menyesal karena tidak maju dan memikul beban ini hari ini. Tentang hal ini, aku tidak mau bahas lagi. Sudah segini saja. Pokoknya, aku sudah mengatakan semua yang harus aku katakan. Hei, bagaimana keadaan Lin Siguo? Masih dalam kondisi koma. Kamu cukup tenang ya. Kamu tidak takut dia bangun? Lalu apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku lakukan? Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah berdoa agar dia tidak bangun. Apakah doa itu berguna? Yang harus kamu pikirkan sekarang adalah bagaimana cara membuat dia tetap tidak sadar. Masih ada lagi. Ouyang akan segera duduk di posisi tertinggi grup Eropa.
menendangmu keluar dari perusahaan. Itu cuma masalah waktu. Tapi sebelum rapat pemegang saham perusahaanmu, jika Ou Changlin membuka skandalnya, seharusnya itu bisa sedikit membantu kamu, juga untuk Euri. Kebencian apa? Tentang urusan wanita. Halo, halo. Halo, Nona Lin. Halo, aku Xiaoli dari Departemen Personalia Grup Eropa. Silakan datang hari ini untuk menyelesaikan prosedur pengunduran diri. Pengunduran diri? Aku tidak mau pergi. Oh, ini perintah dari Pak Ouyang. Ouyang yang mana? Pak Ouyang. Silakan masuk. Halo, Nona Lin. Aku Palai, yang diundang perawat. Pendamping 24 jam untuk ayahmu. Silakan serahkan urusan perawatan ayahmu padaku mulai sekarang. Kedepannya, aku akan melakukan 2 kali perawatan kondisi tubuh untuk ayahmu setiap hari, dan perawatan relaksasi seluruh tubuh. Pasti akan terasa nyaman dan rileks. Juga tidak akan tumbuh luka baring. Oh, lalu bagaimana cara Anda membayar? Nona Lin bisa panggil aku Xiaoqi. Soal biaya, Tuan Lidong sudah bayar lunas. Kalau begitu, aku mulai kerja. Kamu yang suruh HR pecat aku. Ya, Aku pikir kerjaanku tidak ada yang tidak kamu puaskan. Kasih aku alasan pecat aku. alasannya sederhana. Karena aku bersama Suziu. Kamu akan jadi sekretarisku lagi. Ini tidak adil untuk Siu. Ouyang, bisa jelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Hari ayahku jatuh dari tangga. Aku tahu kamu ada di sana untukku. Aku bangun. Masih tertutup bajumu.
Tapi kamu menghilang setelah itu. Muncul lagi. Seperti orang yang berbeda. Kamu bilang pisah karena hujan. Ku jelasin, aku tidak percaya. Lebih baik kamu cerita sekarang. Kalau tidak, aku marah beneran. Ada yang kamu sembunyikan dariku? Aku tidak ada yang disembunyikan darimu. Hanya ada satu alasan putus denganmu. Karena aku bersama Siu. Mengerti? Bibi Mei datang. Aku datang di waktu yang tidak tepat. Sangat tidak kenal ampun. Siu, kamu pacarku. Kamu bisa datang kapan saja. Maaf. Kami ada urusan kerja sekarang. Tolong keluar. Kamu sudah dipecat. Jadi kami tidak ada urusan kerja. Kamu tidak kasih tahu alasannya. Jadi, Jiang beli? Ya, cuma lewat. Pikir kamu belum makan. Aku belikanmu sedikit. Semua yang kamu suka makan. Mie musim semi, pangsit udang, steak cuka, dan kaviar berminyak. Masih butuh alasan? Hidangan yang sama. Orang yang berbeda. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Saya sudah di sini, jangan masuk cari saya. Jangan lihat-lihat, ayo pergi. Pemandangan ini bikin saya merasa tenang.
Jangan menangis. Yang tidak kamu makan, biar saya makan saja. Tidak, saya tiba-tiba ingin makan croissant. Kamu lapar? Saya baru saja bawakan sesuatu untukmu. Kamu belum makan sedikit pun. Ada apa denganmu? Hei, kalau begitu ini jangan suruh saya makan, saya hampir nangis loh. Hei, Bagaimana kalau saya ganti makanan lain untukmu? tidak. Saya akan habiskan ini segera, jangan menyia-nyiakan. Sekarang bisakah kamu ceritakan padaku? Apa itu? Kamu berkata antara kamu dan Meia. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah kalian sudah putus sebelumnya? Kenapa kamu putus dengan pacarmu? Terutama soal kata, kantong. Saya pernah jatuh cinta sekali. Putus karena saya pergi ke Prancis, jadi hubungan jarak jauh. Jadi perasaan perlahan memudar. Tapi kamu tidak sama. Kalian berdua tidak hubungan jarak jauh. Dan juga tidak ada tanda-tanda apapun. Jangan tanya. Pokoknya, alasan masalah ini tidak akan pengaruhi hubunganmu dan aku. Aku dan Lin tidak pernah bersama. Dan tidak akan pernah. Jangan khawatir, sejak aku memilihmu, aku akan bertanggung jawab padamu. Menurutku yang harus kamu pikirkan sekarang, masa depan kita. Bagaimana menurutmu? Mengerti. Aku gak akan sebut dia lagi. Minum dulu segelas anggur ini. Aku temenin kamu pamitan sama si brengsek Ouyang itu. Tapi aku gak bisa pamitan sama dia. Dia udah begituin kamu. Masa masih mikirin dia? Jangan minum sendiri. Aku temenin. Aku beneran gak ngerti. Kamu bilang cuma beberapa hari. Beberapa hari lalu, dia cintain kamu banget.
Beberapa hari kemudian, dia udah sama Susiu. Terus dia pecat kamu. Ini kejam banget. Ini gak masuk akal. Lihat, aku Harry Potter. Kamu tahu Voldemort asalnya dari mana? Nama asli Voldemort itu Tom Riddle. Ibunya bukan cuma jelek, tapi juga Squib. Squib itu orang yang gak bisa sihir di dunia sihir. Tapi dia malah jatuh cinta sama Muggle paling ganteng di kampungnya. Gimana caranya Tom nipu dia? Walaupun dia gak bisa sihir, tapi dia bisa bikin ramuan cinta. Jadi dia tipu Tom minum ramuan itu. Seketika, cinta Hao Ming ke ibu Voldemort langsung hilang. Makanya Voldemort. Jadi Voldemort benci sama jenis kelaminnya sendiri. Dia tinggalin Tom Riddle. Orang ini ganti nama jadi Voldemort. Kamu ngerti maksudku gak? Maksudku adalah, jangan-jangan Susiu kasih obat ke Ouyang. Haha. Aku rasa kamu yang dikasih obat. Nah, kan udah kubilang kamu masih gak percaya. Dengerin ya, banyak hal di dunia ini yang gak bisa dijelasin pakai ilmu pengetahuan. Tapi gak bisa disebut tahayul semua. Kamu bilang cinta. Coba jelasin pakai ilmu pengetahuan. Gimana jelasin cinta? Bisa jelasin gak? Kalau menurutku, cinta itu tahayul terhebat. Paling luar biasa di dunia. Kamu tahu, ayahku gak punya banyak waktu lagi. Harus makan dan berpesan. Aku lakukan ini sebagai anak. Aku bahkan gak bisa ngobrol sama dia sekarang. Ucapan maaf udah nggak ada artinya lagi. Dulu kamu bilang supaya aku percaya sama kamu. Kamu yang bilang sendiri, seberat apapun jalan di depan, kamu bakal terus maju. Kamu minta aku kerja bareng kamu. Kayak hal yang sederhana banget. Tapi aku sama Suziu. Kamu kerja jadi sekretaris aku. Cuma nggak adil buat Siu. Aku nggak ada yang disembunyikan dari kamu. Dan kamu putus cuma karena satu alasan. Yaitu aku sama Siu. Aku ngerti. Nggak ada gigi. Nggak ada gigi. Kamu bilang apa tadi? Kenapa masih nangis? Kamu ngerti nggak apa yang aku omongin? Kamu ngomong segitu banyak, bikin aku makin yakin sama satu hal. Apa sih? Ouyang, dia ngumpet-ngumpetin sesuatu dari aku. Menurut kamu pesta pertunangan kita di mana yang cocok? Kamu nggak usah khawatir soal itu. Sebelum pertunangan, aku harus ke rumah kamu buat lamaran. Serahin aja ke aku. Kamu baik banget. Nanti aku tungguin kamu. Naik awan 7 warna buat nikahin aku. Mau kemana? Aku cari Ouyang dulu. Kamu duduk aja dulu. Dia angkat telepon nggak? Kamu datang aja ke dia. Kamu gak keberatan kan? Nanti aku blokir aja nomornya. Nggak. Aku keberatan. Gimana kalau dia mesra sama Susiu? Kamu datang ke dia malah ketemu muka jelek. Kenapa sih? Kenapa bikin diri sendiri berantakan gini? Kita nggak bakal mabuk hari ini. Bicaranya besok aja. Minum. Tutha, katanya damai biasanya datang setelah perang.
Kenapa bokap aku terus-terusan mukulin nyokap? Hanya karena aku mabuk. Dia bisa melampiaskannya pada ibuku. Aku cuma pamer, kebencian bertahun-tahun itu tak tertahankan. Dari kecil hingga besar hanya kehangatan ibu. Kenapa ayahku begitu galak? Kalau aku benar-benar punya sepasang sayap, 2 pasang sayap untuk hidup, baru 15 tahun. Ayo, kau ambil ibuku. Nenek, nyanyianmu bagus. Pertama kali dengar kau nyanyi. Aku akan nyanyikan lagu lain. Lalu akhirnya aku belajar cara mencintai. Sayangnya kau tunggu sampai kau pergi. Hilang di lautan. Lalu akhirnya dalam air mata. Beberapa orang kau bisa bilang aku tak cinta. Kau takkan naik dan duduk. Tidak.
Aku lihat bagaimana kau pilih. Kau bilang ada kemungkinan. Ouyang, sesuatu terjadi padanya. Mungkinkah dia kecelakaan? Kalau tidak, kenapa dia lakukan ini tanpa alasan? Tiba-tiba menghilang. Di mana kau pikir aku bisa besarkan dia sekarang? Kakak. Aku benar-benar tak bisa lanjut. Aku ingin. Aku sungguh. Oh, yang kecil. Aku tahu. Bagus. Kau tunggu aku. Ada sesuatu mau kukatakan. Pukulan ini untuk Ling Meiya. Apa yang Meiya tanggung belakangan ini? Kau bahkan tahu. Sekarang kau berani datang. Apa yang kau mau aku lakukan? Siapa yang pernah janji padaku? Lin Meiya adalah wanita paling dicintainya. Akan jaga dia. Cintai dia seumur hidup. Jangan biarkan dia terluka. Yang bilang itu kau kan? Hanya karena panasnya 3 menit? Langsung mau buang? Bajingan. Semua hal itu, Meiya menanggung semuanya sendirian. Untuk mengumpulkan biaya pengobatan Paman Lin, dia menjual warung makan keluarga Lin. Bibinya punya banyak hutang judi. Datang ke sini untuk merebut harta keluarga Paman Lin. Sekarang Meiya tidak punya tempat tinggal. Yang paling keterlaluan adalah Su Xiu malah pergi ke rumah sakit memberitahu Meiya.
Dia bilang ayahmu sudah menyetujui pernikahanmu. Apakah kamu tidak merasa kamu sudah kelewatan? Apakah kamu masih manusia? Lin Meya sekarang sudah sangat rapuh. Ketika dia sangat membutuhkanmu. Kemana sebenarnya kamu selama ini? Sialan, bangunlah kau. Jangan katakan padaku bahwa Ini semua bukan poin utamanya. aku sudah membayar semua biaya pengobatannya. Paman Lin sudah dirawat di rumah sakit. Intinya, karena kamu sudah sampai di sini, itu membuktikan bahwa dia masih ada di hatimu kan? Kalau kamu benar laki-laki, masuklah sekarang juga. Di hadapan Meya. Jelaskan semuanya padaku. Ini yang harus kamu lakukan sekarang. Ada apa? Bisuya? Malu masuk atau tidak berani masuk? Sudah kubilang kalau kamu benar laki-laki. Masuk sekarang juga. Kamu harus menghadap Meya. Jelaskan semuanya padanya. Beri dia penjelasan yang jelas. Air mata Meya hampir habis sekarang. Hatinya sudah hancur berkeping-keping. Kalau kamu tidak mencintainya, aku khawatir sekali melihat kondisinya. Aku tidak bisa melihatnya sekarang. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Katakan padaku. Ember. Aku mau minta satu hal sama kamu. Bisakah kamu tolong? Jaga Mia untukku. Lalu apa yang aku lakukan selama ini? Bukankah aku sudah menjaganya? Maksudku, seumur hidup ini, apakah kamu mau menghabiskan sisa hidupmu untuk mencintainya, membuatnya bahagia? Bagaimana pendapatmu tentang Lin Meya? Kapan? Mainan bisa dibuang setelah dimainkan. Diberikan saja. Diberikan kepadaku, kan? Lihat aku dan jawab pertanyaanku. Kamu menghina dirimu sendiri. Atau kamu menghinaku? Atau kau menghina Meya? Dia bukan mainan. Dia adalah manusia yang punya perasaan, pikiran, dan daging darah. Pergi merokok. Tentu aku tahu. Tentu aku tahu. Tapi aku dan kakakku, kita tidak bisa bersama. Kamu datang ke sini cuma untuk memberitahu ini? Beri aku alasannya. Dia adalah saudara tiriku. Kamu belum memberitahunya, kan? Aku takut dia tidak bisa menerimanya. Baiklah.
Ayah, silakan makan. Silakan makan. Biarkan ayah makan. Apa yang kamu lakukan? Ah. Ayo, Meya, makan, makan. Terima kasih, Bibi. Meya, Dongdong dan Vivian selalu memujimu di depanku. Bibi lupa berterima kasih karena kamu menyelamatkan kami di Thailand, Vivian. Kamu akan tinggal di sini beberapa saat. Ya, itu benar, Meya. Kenapa kamu tidak tinggal saja di sini? Terima kasih, Bibi. Semua yang aku lakukan untuk Vivian adalah hal yang seharusnya aku lakukan. Jangan diambil hati. Aku sudah terlalu merepotkanmu. Bagaimana bisa aku tinggal di sini sepanjang waktu? Ah tidak merepotkan sama sekali. Meya, tinggal selama yang kamu inginkan. Kabari kami jika ada apa-apa dengan ayahmu. Jika kami bisa membantu, kami akan berusaha sebaik mungkin. Ya? Kak, kamu harus melewati banyak hal di usia muda. Tante sangat menyayangimu. Lihat, kamu akhir-akhir ini kurus kering. Minumlah lebih banyak bubur ini. Ini yang aku masak untukmu. Sangat bergizi. Meyang, kamu makan lebih banyak. Lihat, berat badanmu turun banyak akhir-akhir ini. Aku lihat semua jadi sedih. Yo, lihat. Benar-benar bagus. Tidak, hahaha. Ayah, kamu tidak dengar apa yang dikatakan cucu perempuanmu. Hati ini terlihat bagus kan? Tidak, cucumu sekarang sudah maju. Bijaksana. Aku tahu aku peduli pada orang. Ya, Maya benar-benar harus berterima kasih padamu. Kalau kamu tidak memberi contoh, Vivian kita belum tahu apa itu binatang. Tidak, ayah. Tidak, Paman Vivi. Dia sendiri adalah gadis yang sangat baik. Hehe, Meya. Kamu anak yang sangat istimewa. Semua orang di sekitarmu menjadi lebih baik karena keberadaanmu. Bahkan keluarga kita akhir-akhir ini jadi lebih ceria dari timur, kan? Benar-benar. Pohon besi ini mau berbunga, ya. Yoyo, itu benar-benar membuka mataku. Hahaha. Kenapa terdengar seperti mengatakan hal baik tentangku? Kakek, ibu dan ayah menunggumu. Cepat makan. Bu, perusahaan ada rapat. Aku tidak makan. Aku makan dulu. Linya, baiklah, aku akan merepotkan Vivian untuk menemanimu hari ini. Setelah aku selesai dengan perusahaan, aku akan menyusulmu, oke? Baiklah, makan lebih banyak. Terlalu kurus. Pergi sibuk. Aduh, Song Wei. Hahaha, tidak, ini bagaimana caranya? Ini bagaimana perginya? Kenapa kamu tidak makan bersama istrinya? Ayahku, itu bukan istri. Itu tamu keluarga kami. Bisa berhenti bikin ribut? Ini sangat konyol. Menantu, kamu makan. Meya, bikin kamu tertawa. Kakek sudah tua dan bingung. Tidak, siapa yang tua dan bingung? Haha, kamu tidak bingung. Ayah, kamu cepat. Kamu tidak bingung. Kak, aku kasih tahu sesuatu. Kakek kita sangat lucu. Kamu tidak cukup baik untuk bilang. Aku langsung dengar. Aku tidak dengar yang lain. Ayo, makan ini. Terima kasih, kakek. Hei. Halo, dokter. Operasinya bisa diatur hari ini, kan? Bagus. Aku akan segera ke sana. Hei, cantik, ayahmu bisa dioperasi hari ini kan? Ya. Ya, ayo makan cepat. Kita ikut dia setelah makan. Cepat makan. Kami akan ikut kamu. Oke, makan cepat, makan lebih cepat. Ayahnya akan baik-baik saja setelah operasi. Tidak apa, kamu makan saja. Tolong, kalian. Kamu bisa tenang. Itu pisau dari operasi otak kami yang mengoperasi ayahmu. Kamu jangan terlalu tegang. Kami akan berusaha maksimal. Meya. Jangan terlalu khawatir. Paman dan aku di sini bersamamu. Semuanya akan baik-baik saja. Bibi. Paman benar-benar terima kasih. Aku sudah merepotkan kalian banyak. Aku akan tinggal di sini sendiri. Kalian cepat pulang. Kenapa kamu sopan sama kami? Ya, hal sebesar ini. Bagaimana bisa kamu anak di sini sendiri? Bagaimana bilang juga harus ada dewasa yang temani? Bu, kami bukan anak-anak lagi. Gigi depanmu tidak nyaman di sini. Kembali dan tunggu kabar. Aku akan menghubungimu segera setelah aku ada kabar di sini. Baiklah, kalau begitu teknik apa yang kamu katakan? Kalau begitu aku harus menghubungi adikmu. Suruh dia cepat ke sini. Bibi,
Jangan hubungi Paman Kobayashi. Dia sudah kesini. Hanya bisa menunggu di sini. Aku tidak mau mengganggu pekerjaannya. Jangan khawatir, aku yang akan menghubungi kakakku. Baiklah, sudah begini saja. Vivian, temani Maya. Iya, jangan khawatir. Tidak apa-apa. Hubungi kami jika ada apa-apa. Kami pergi dulu. Terima kasih. Oke, jangan khawatir. Oke, hubungi jika ada apa-apa. Maaf sudah membuatmu menunggu. Lidong, Kenapa uangnya belum datang? oh. Ini adalah Xiao Qianzong. Dia adalah adik dari Qianzong. Qianzong ada urusan hari ini. Jadi dia menyuruh Xiao Qianzong ikut bersamaku. Aku tidak tahu apakah Xiao Qianzong ini bisa bicara atau menangani urusannya. Tuan, di perusahaan uang kami, semua urusan yang berhubungan dengan uang, Semuanya diatur olehku. kakakku tidak peduli. Bagus sekali. Kalau begitu hari ini, aku akan bicara dengan si kecil ini. Bagaimana kamu ingin membicarakannya? Pertama, mari kita bicara tentang penjamin. Lin Ziguo sekarang terluka parah. Berbaring tidak sadar di rumah sakit. Termasuk orang yang tidak mampu melakukan tindakan hukum. Sesuai dengan ketentuan hukum negara kita. Selama periode ini Lin Ziguo Tidak memiliki kemampuan untuk menjadi penjamin. kecuali dia nanti pulih atau sadar kembali. Jadi selama periode ini, Lin Ziguo tidak ada hubungannya dengan ini. presentasi. Ini adalah konsultan hukum perusahaan grup kami. Apapun yang tidak Anda pahami, Selalu bisa minta saran darinya. Mari kita bahas masalah perusahaan Anda. saya sudah menyelidikinya. Perusahaan Anda sama sekali tidak memenuhi syarat untuk pinjaman keuangan. Dan suku bunga Anda jauh lebih tinggi dari peraturan negara. 24% dari standar. Bahkan jika saya bayar dengan batas 24% ini, Lin Zihong akan kembalikan uang Anda sebelum membuangnya. jadi hari ini dia harus bayar. 345.340 blok. Hanya 300.000. Bunga di kontrak pinjaman sebelumnya jelas tertulis. Kalau begitu, Anda tuntut dia. tapi saya yakin pengadilan tidak akan mengakui kontrak ini. Melebihi bunga yang ditetapkan negara. Pengadilan tidak akan mendukung. Jadi kontrak antara Anda sebenarnya tidak sah. Mengerti? Uang kecil total. Semua praktik pinjaman keuangan perusahaan Anda ilegal. Saya bisa panggil polisi untuk menangkap Anda. Dan ada lagi. Saya yakin Anda sudah tahu siapa saya sebelum datang ke sini. Jadi jika Anda gunakan cara ilegal ekstrim, saya bisa temani sampai akhir. Paham? Paham. Bagaimana dengan Lin Zihong? Dia hutang saya lebih dari 300.000. Itu legal. Lalu bagaimana hitung uangnya? Oh, uang kecil selalu. Jangan khawatir. Tuan Li panggil Anda ke sini hari ini. Bukan cuma mau bicara dengan Anda. Bantu saya selesaikan masalah ini. Anda lihat jelas. Hotel sebesar ini punyanya. Apa artinya uang ini baginya? Dia bisa kurangin dari Anda. Peter. Oh, saya sangat berterima kasih pada Anda. Oh, bertemu Anda sungguh berkah bagi keluarga Lin di kehidupan lalu. Anda lihat, saya dalam masalah besar. Oh, yang itu bahkan tidak tahu di mana dia bersembunyi. Atau kamu mau bantu? Oh, ya. Nanti malam aku kasih tahu Xiaoya. Pulang jelasin situasi ke dia. Suruh dia jauhin si Ouyang itu. Aku panggil kamu ke sini. Bukan buat bayarin utangmu. Jangan salah paham. Aku panggil kamu buat kasih tahu. Mulai sekarang, Lin Ziguo sama Lin Meya nggak ada hubungannya sama urusan ini. Maksud kamu apa? Terus aku gimana? Aku belum selesai bicara. Aku tahu kamu lagi proses cerai sama suamimu, Feng Dashi. Walaupun kamu gadaikan rumah. Tapi Feng Dashi nggak setuju. Pengacara Zhang udah jelasin situasi ke dia. Oke, Kamu sama suamimu, Feng Dashi, pas masih menikah. judi ilegal pakai harta bersama kalian berdua. Dan hutang judi besar.
Jadi Feng Dashi sendiri nggak tahu apa-apa soal proses ini kan? Jadi ini utang pribadi kamu. Suami kamu nggak wajib nanggungin buat kamu. Terus, di rumah yang kamu tinggal sama Feng Dashi, itu dikasih ke Feng Dashi sama orang tuanya sebelum nikah. Dan cuma nama Feng Dashi sendiri yang ada di sertifikat. Nggak ada kamu. Jadi kalau kalian cerai sekarang, Maka kamu nggak punya hak atas harta apapun. Aku udah nikah sama dia bertahun-tahun. Cerai. Rumah ini nggak ada hubungannya sama aku. Utang-utang aku yang tanggung sendiri. Maksud kamu apa sih? nggak ada maksud apa-apa. Aku bakal suruh orang selidiki. Surat wasiat notaris kamu itu palsu. Dan si pemalsu ini udah ditahan sama polisi. Kamu jadi tersangka pemalsuan dokumen negara. Kalau aku telepon polisi sekarang, Polisi bisa bawa kamu dalam hitungan menit. buah si malakama, hasil perbuatan sendiri. Orang lain nggak ada alasan buat nanggungin kamu. Xiao Qian total. Urusannya udah selesai. Lin Sihong masih utang 300.000 ke kamu sekarang. Soal gimana dia balikin ke kamu, Itu antara kalian. Aku cuma mau kasih tahu. Lin Siguo, Lin Meiya, Feng Dashi. Dalam hal ini, mulai sekarang, itu sama sekali nggak penting. kalau kalian masih berani cari-cari masalah mereka, maka aku nggak akan semurah hari ini. Silakan datang dan bicara sama aku. Ingat itu, Lin Sihong. Tempat judi yang sering kau kunjungi itu sudah ditutup sama polisi. Aku harap kau bisa jaga diri baik-baik ke depannya. Lin Sihong, kau bisa pergi sekarang. Kirim ke aku. Oke, uang receh selalu nempel. Aku ada sesuatu yang mau kusampaikan. Silakan. Li Dong hitung kamu dengan jahat. Kirimin aku nomor rekeningmu. Utang Lin Sihong padamu, aku yang bayarin. Tapi jangan pernah kasih tahu dia. Aku yakin kamu tahu harus ngapain. Dalam hal ini, aku harus kasih dia pelajaran. Kamu simpan dulu sertifikat propertinya. Kapan uangnya balik ke aku? Aku akan kembalikan sertifikatnya sekarang. Udah banyak orang kaya yang aku lihat. Pertama kali kayak kamu. Hah? Hei, jalin pertemanan. Jangan kirim pas kamu pergi.